Oke, balik lagi sama Dana di sini. Iya. Kenapa lu harus selalu buka dengan Dana di sini terus, bro? Gak tahu kayak jadi gue belajar kalau misalnya lu mau bikin sesuatu tuh harus ada depan kan. Nah, gue gak kepikiran apa-apa selain Dana di kalau sini. gini, Dana di sini nih gitu. Nah, gue kayak YouTuber gitu. Gue bro. ya itu, gue gak mau Senora itu. Iya. secacing kepanasan itu anjir. Jadi lo gak suka sama matahari. Lo benci sama YouTuber yang ada di Indonesia kayak gitu. Gila ya, Dana rasis juga ya. Bukan rasis coy. Ya gak suka aja gimana sih presi orang. Oke, sekarang gue mau ngobrol lagi sama temen gue. Temen gue, lo tuh temenan sama gue tuh udah lebih lama dibanding yang lain. Wah, walaupun dulu kita gak temenan ya. Iya kan, lo anak gaul, gue enggak gitu kan. Kebalik bangsat. Oke, siap. Gue udah temenan sama, nggak temenan juga sih sebenarnya. Gue udah kenal. Kita lebih tepatnya frenemies, bro. Friend tapi enemies juga. Friend tapi enemies. Iya. Iya. Karena Ya, kita kenal lah. beda dunia kan. Iya, beda dunia. Udah berapa tahun dari SMP anjir? Ya SMP kelas 1 lah gue udah notice ada lo di hidup gue gitu. Beneran? Iya, bener. Gue nggak notice. Gue notice Iya. Lo notice gue kelas 3 kan berarti ya? Gue even cuma tahu lo anak guru agama dulu. Iya. Suci sekali diriku ya Allah. Namanya Wildan. Gue panggilnya Danco biasanya soalnya. Iya. Apa anak guru agama di SMP gue dulu. Paling soleh juga lagi gue kan ya. Tokai. Tapi gaulnya sama anak-anak yang salah Siap. di SMP kan? Iya benar. Dulu gue gaul sama anak-anak geng motor. Jadi kan di kampus di SMP kita kan ada 2 geng keren. Geng cewek-cewek cantik sama geng cowok-cowok anak tajir yang naik motor. Ya kalau kita kan anak angkot gitu, bro. Lu kan dulu udah punya motor SMP belum ya? Belum bro, dikasih masih motor. susah gue masih nebeng nyokap naik Vespa. Oh iyalah. Lah nebeng nyokap naik Vespa. Iya, naik Vespa gue. Kelas 1 kan, kelas 2 masih naik Vespa. Nyokap gue baru punya mobil kelas 3, bro. Enggak, tapi maksud gue lu yang naik Vespa apa nyokap lu bawa? Nyokap yang bawa, gue digonceng. Serius gue baru tahu kalau nyokap lu. Kan lu nggak peduli sama guru-guru di Indonesia. Makanya nasib Indonesia nih sedih gitu. Punya murid-murid kayak lu nggak pernah peduli nasib gurunya gitu. Ngomongin nyokap lu lagi udah Mohon maaf almarhumah. Iya, almarhumah udah. Wah, nyokap gue masa dibawa lagi ke sini. Iya, udah. Nah, sekarang mumpung gue lagi ngobrol sama lu, sebenarnya terlalu banyak yang bisa diobrolin sama lu tuh. Iya. Yang simpel-simpel aja kalau gitu. Oke, apa nih yang simpel tuh kayak gimana? Soal hidup lu. Wah, gila. Hidup gue gak penting men, gak menginspirasi juga. Justru menginspirasi kan banyak penggemar-penggemar lo kayak Kakak Wildan keren sekali gitu, Kakak Wildan keren sekali. Karena lu banyak cerita soal hidup lo kan. Oke, benar. Coba ceritain hidup lo gimana sih? Jadi dulu sih hidup gue kayak standar-standar aja kali ya. Gue bukan orang yang punya privilege besar kayak tokoh-tokoh bangsa kita di Indonesia sekarang, anak-anak mudanya juga kagak kaya juga. Gue dari kelas menengah PNS. Oh iya, bokap gue polisi, nyokap gue guru agama. Gila tuh kan benar-benar jadi kepanjangan aparat negara banget kan kayak gitu. Iya. Iya, dan dulu kan gue diharapin jadi polisi juga kan. Cuma di sering perjalanan gue dengan berbagai dinamika akhirnya gue memilih untuk tidak untuk jadi polisi. Nah, coba dulu lu waktu SMP, SMA, SMP kali ya. Kalau SMP lu tuh sering dulu gaulnya sama anak-anak yang kayak gimana modelnya? Dulu sih gue gara-gara mungkin anak guru agama ya. Jadi orang yang deket sama gue juga takut-takut juga. Karena terutama kan nyokap gue almarhum itu guru agama yang killer banget. Iya, jadi iya benar-benar. Dia kan galak banget kan. Disetrap gitu kan. Terus kayak lo rambut panjang dikit dipotong, terus celana kepanjangan dipotong, terus cewek pakai rok pendek itu juga diguntingnya makain tajam gitu kan. Dan seserem itu nyokap gue. Jadi orang-orang yang deket sama gue biasanya yang kebanyakan yang cupu-cupu juga dulu. Dulu kan gue kelas 1 tuh kayak anak yang baru masuk ke sekolah. Teman-teman gue anak-anak main Counter Strike. Jadi gue lebih sering main. Ah, masa iya sih? SMP gue main Counter Strike, bro, kelas 1. Jadi lu se-nerd itu. Kayaknya gue yang lebih nerd dibanding lu. Sebelumnya gue nerd. Sama kayak lo, bro. Gue tuh baru benar-benar bisa gaul sama anak-anak yang gaul itu malah sebenarnya di kelas 2. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada kalau gue kan konsisten dari 1 sampai 3 tuh sampai SMA juga nerd terus. Sampai sih. sekarang lo. Brengsek. Iya, gue nerd tuh dulu di CS, jadi gue jarang main sama teman-teman gue di sekolah sih sebenarnya. Jadi kalau nggak main di main Counter Strike kelas 1 lebih ke situ sih gue. Kelas 2 baru gue ada temen lah. Jadi ada temen gue emang gaul banget suka main band. Jadi waktu itu gue kelas 2 juga
Nemenin temen gue main band aja sih kayak gitu. Tapi lu nya nggak main band? Nggak main, gue nggak bisa nyanyi, nggak bisa main Nggak gitar, bisa main alat musik nggak nih? bisa. Sama aja sama gue. Jadi setelah itu gue semenjak kelas 2 ini sama kelas 3 gue dijadiin teman gue tuh tameng. Jadi kalau mau cabut selalu temen-temen gue ngajak gue. Biar kalau nanti ada yang ketangkep dibilangnya mainnya sama gue juga gitu. Jadi nyokap gue nggak marah-marah banget pak kayak gitu. Brengsek. Disitulah mulai gue ada temen lah kayak ada gitu. temen, Iya. jadi lebih gaul ya. Jadi lebih gaul, jadi lebih sosok nakal dikit kayak gitu. Padahal aku suci sekali. Ya udah, terus lanjut ke SMA lu masih ke bawah nakal juga ya. Jadi wah ini yang gue lagi ngeri banget sih Dan. Jadi Kenapa? kan nyokap gue kan ini banget ya, galak banget, killer lah kalau bahasanya dulu kan killer banget. Jadi pernah ya satu momen sebenarnya nih kalau lo inget juga atau mungkin beberapa orang inget, gue kan sekolah di SMA 39 Cijantung sama kayak lo juga kan. Iya, Jadi sama. SMP pertama kali gue masuk ke SMA tuh gue dilabrak bro. dilabrak sama? Anak kelas 2 sama kelas 3. Gue baru tahu ini. Iya. Nah bener, gue pernah dilabrak sama kelas 2 kelas 3. Jadi waktu itu gue lagi di kantin, tiba-tiba tuh ada senior gue tuh pentolan, dia anak CP3 dan jadi pentolan 39, gue gak tahu gimana ceritanya jadi 3. Jadi pentolan, tiba-tiba ngelabrak gue, ada kali sekitar 8 apa 10 orang ngelabrak gue di kantin waktu itu. Jadi waktu itu dia ngomongin nih ke gue ditarik ini gue nih, set, brak gitu kan. Lu anaknya Salamah ya? Gitu kan, Serius? Buset, demi Allah, Pak. Gue pertama sama lu. Bener, gue kaget kan. Wah, kenapa, Kak? Wah, lu anaknya Salamah ya? Dulu tuh nyokap lu tuh sering marah-marahin gue. Oh, ada yang lain. Jadi itu alumni 103 semua. Anak CP3 yang dendam sama nyokap gue ketemu nih. Ah, Anaknya di 39. Akhirnya gue bener-bener disikat kayak gitu, bro. anjir. Disikat terus ada yang ngebahas pernah handphonenya disita nyokap gue, pernah dibentak-bentak nyokap gua, terus ada yang juga bilang gelang dan jamnya diambil. Oh gitu. Kayak gitu-gitu lah pokoknya sama kaos kaki dan Lu pernah cerita ke nyokap gue nggak sih dulu? Gue cerita ke nyokap gue. Oh pernah dicerita juga. Gue cerita ke nyokap, malam gue cerita, nyokap gue ketawa-tawa aja. Tapi itu momen yang akhirnya membuat gue bisa deket sama anak-anak nakal di 39 sebenarnya. Jadi waktu itu habis gue dari jambak itu udah kayak mau dipukulin, dia tanya ke gue, lu mau masuk Royce ya? Digituin. Kagak bang, gue gak mau masuk Royce, gue mau masuk futsal gitu. Nah ini lo baru temen gue. Oh digituin? Iya, akhirnya gue masuk futsal kan. Nah semenjak gue masuk futsal itu gue kenal sama kakak-kakak yang senior yang bahasa kasar menurut gue nakal tapi dia sangat friendly lah gitu. Akhirnya anak tongkrongan. Anak-anak tongkrongan gitu kan. Jadi akhirnya semenjak gue masuk ke situ futsal gue mulai punya temen lah istilahnya yang lu mulai punya reputasi di punya SMA. reputasi, ya. Jadi sejak itulah gue akhirnya disuruh-suruh sama senior. Entah itu kalau pas lagi kelas 1 gue jadi babu gitu kan, motor Vespa gue dipakai kemana-mana, bakal di depan lapangan di jumping-jumpingin kayak Vespa gue gak ada harga dirinya. Sampai kalau misalnya ada mau labrak-labrak orang akhirnya kan dia yang disuruh gue. Oh gitu. Jadi gue di Liga 9 tuh dulu waktu angkatan gue kayak misalnya mau ngelabrak siapa, gue yang tugas manggilin orangnya. Jadi gue manggilin orang yang cepu juga kayak gue, tapi gue bawa ke kamar mandi, terus akhirnya senior kelas 2 kelas 3 mukulin tuh orang gitu. Masih ada ya dulu pukul-pukul. Lu masih ya bro? Lu nggak dapet sana? Gue nggak dapet. Gue cukup banget. Cukup banget. Nggak dalam radar mereka gue. Nggak ada radar. Gue nggak dalam radar mereka soalnya. Dan itu udah gue semenjak itu ya jadi sosok nakal, terus gue sosok kayak preman gitu kan, mukul-mukulin. Tapi itu nggak lama juga sih. Itu kelas 2 doang. Kelas 1 kelas 2 kelas 3 gue berhenti kan karena udah nggak ada senior, jadi gue nggak mau menindas siapa-siapa sih. Jadi lu udah lebih bucin gue sebenarnya kelas 3 SMA. Oh iya. Bukan dari kelas 2 ya? Itu dari kelas 3 ya? Ya kelas 2 sebenarnya. Kelas 2 kan bandel ketemu doi gitu kan. Akhirnya kelas 2 kelas 3 gue berubah menjadi anak mading yang cupu itu. Lo anak mading juga kan bareng gue kan? Kagak, gue sebelah lu KPTI. Man. Oh iya, apalagi itu itu lebih nerd lagi soalnya soal komputer gitu. Iya benar. Pokoknya intinya gitu sih intinya. Gue sempet dalam posisi itu. Pada saat lu kelas 3 kan lu berubah jadi bucin banget. Sebucin itu ya? Sebucin itu bro. Sebucin itu. Ya dulu kan sempet kan gue ini men best couple. Emang iya? Iya di Mading bro. Gue ingat banget tuh ada foto gue sama seseorang itu best couple di 39. Serius ya? Serius. Itu kelas 3 ya? Kelas 3. Kelas 2 kelas 3 gue lupa. Gue sempat dapat best couple di SMA 39 Cijantung. Gue gak peduli banget sih. Gak itu emang sampah banget sih men dulu. Anjir itu best couple lo. Iya bener. Gue baru tahu loh. Iya. Sempet ya men. Karena dulu ya segitunya kan. Iya segitunya sih lu nempel banget. Iya sampai akhirnya semenjak kelas 2 ke 3 itu juga temen-temen nongkrongan gue kan kayak jarang gua nongkrong kan kayak gitu. Jadi benar-benar kayak lo mikirin pacar lo mulu bla 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 kayak gitu. Tapi gua kayak dulu kayak bodo amat gitu sih.
Karena yang ada di otak lo ya udah pacaran aja. Iya, iya. Iya sih. Sebucin itu gue. Dulu kan gue kayak pagi tuh bikin sarapan gitu kan. Anjir, iya, Bener anjing, terus kalau lewat kelas dia tuh gue sosok ngasih ciki, ngasih permen gitu. Ah iya ya, sebutin itu. Sesampah itu Ben, bukan sebutin itu, sesampah itu. Lu tuh yang gue inget dari pacaran lu adalah tiap bulan lu rayain ngasih barang ya? Iya kayak gitu, cuma udah enggak lah. Enggak, tapi maksud gue dulu kayak gitu Gue kelas 3 doang, iya gue segitunya sih dulu. Segitunya, sebegitunya. Iya. Pada saat kelas 3. Betul. Ya gue inget soalnya waktu itu pernah nganterin lo beli satu barang, ini buat kado gue berapa bulan gitu. Iya, Anjing benar. bulanan Benar. dirayakan lo. Benar. Itu tahu jangan dicontoh adik-adik. Jangan. Jadi contoh. Tapi enggak sampai manggil papi mami kan? Anjir gue lupa men. Tapi sih enggak sih, gue enggak salah itu. Enggak salah Cuma itu. aku kamu gitu, sayang-sayang gitu lah. Jadi tuh gue tuh selalu tipikal orang yang dulu kalau ketika pacaran gue langsung membayangkan maligai rumah tangga, bro. Sesampah itu gue, karena gue ngerasa, soalnya kenapa dan gue ngomong kayak gitu, karena gue tuh dari SD, SMP itu gue ngerasa diri gue nggak ganteng-ganteng banget, nggak pinter, nggak kaya, terus iya bener. Pak, nggak ganteng pasti, nggak kaya juga, dan nggak pinter pasti juga. Anjing. Nggak, tapi gue ngerasa gitu, dan gue ngerasa jadi kalau ada orang yang benar-benar mau jadi pacar gue tuh, gue harus mencintai dia dengan tulus penuh hati. Karena modal lu cuma cinta akhirnya. Itu sih. Cuma semenjak gue berubah, ya gue sedikit sama aja. Nah ini kita omongin nih akhirnya. Lu akhirnya putus pas kapan kuliah? Pas kuliah ini ada cerita yang luar biasa brengsek. Tapi semoga tidak didengar, cuma ya udah. Tapi maksud gue akhirnya kan lu kuliah. Betul. Masuk kuliah terus akhirnya putusnya pas kapan ya? Semester berapa gue lupa? Semester pertama gue udah langsung putus. Oh, ya kita nggak perlu tahu alasannya. Nggak perlu. Nggak perlu dijelasin juga. Nggak usah. Nggak klarifikasi. Tidak penting. Biar jadi podcast klarifikasi. Ini tidak close the door. Jadi tidak sudah ada klarifikasi. Cuma gue menyarankan buat adik-adik ketika punya mimpi yang besar. Lah, apa hubungannya sama mimpi nih? Kejar mimpi lo aja, nggak usah kejar cewek, Pak. Oh, jadi kayak itu tuh. Kayak apa? Kayak itu yang mau jadi calon presiden. Siapa sih? Ya cumi lu nggak dengerin. Gue nggak ngerti. Itu yang mau jadi calon presiden. Siapa sih? Lah jadi ngomong. Giring. Iya. Oh, Giring. Tidak, saya mimpi adalah Giring. kunci kalau kata dia. Enggak. Kalau gue dari berdasarkan pengalaman itu akhirnya gue lebih suka ngejar. Akhirnya kan oke, jadi momen lo waktu SMP itu lo berubah nih. Dari SMP tuh lo ngikut band jadi anak gaul, terus SMA ditakuti jadi anak tongkrongan gara-gara malu malah ya. Iya, lo jadi anak tongkrongan gara-gara gua tuh kayak pisau bermata dua, Pak. Di satu sisi membuat gua baik musuh, tapi di satu sisi membuat gua banyak orang yang cepat notice sama gue. Iya, gitu. jadi lebih terkenal lo ya gara-gara nyokap gue. Jadi pas lagi tanya, apakah lo mengikuti ibu lo? Tidak, kakak. Berarti kita adalah kaum kami gitu. Jadi terus akhirnya apa yang akhirnya membuat lo jadi seperti ini, Cek? BTW dia gue kasih background sedikit. Lo sekarang jadi aktivis ya. Aktivis. Nah, akhirnya momen apa sih yang membuat lo jadi seperti ini? Enggak, maksudnya momen apa lagi yang merubah hidup lo? Momen gue? Sebenarnya salah satu momen terbesar gue yang ngubah pandangan hidup gue ya. Ada dua hal. Pertama, lo anjing gitu kan. Gue kenapa emang? Dana. Sama yang kedua adalah karena gue tinggal di Purwokerto sih. Jadi Purwokerto salah satu kota yang banyak. Oh ya, lu S1 akhirnya ngambil di Purwokerto ya? Purwokerto, ya. Dan ngikutin gue? Enggak juga sih. Ngikutin gue ngambil ilmu politik? Enggak. Ya bisa dibilang gitu. Intinya di Purwokerto itu gue banyak melakukan perenungan diri. Asik. Di desa ya? Di desa gitu, Purwokerto. Iya. Nah, apa yang terjadi sama lo di Purwokerto? Lo kan anak Jakarta yang gaul itu. Yang biasa tiap hari ke kafe. Nah, lo ke kampung nih akhirnya. Apa yang lo dapet soalnya? Jadi beneran gini. Dan jadi kan waktu gue cerita sedikit ya. Dulu kan gue boleh akan langgeng sama mantan gue itu. Kalau gue bisa tembus senam PTN. Dulu senam PTN ya bener ya. SNMPTN. Itulah ininya. Pokoknya ujian nasional itu gitu kan. Dari itu pilihan gue itu salah satunya adalah Purwokerto. Pilihan pertama gue sebenarnya manajemen UI gue, bro. Oh, manajemen UI. Manajemen UI gue. Anjir, so pede banget loh. Terus yang kedua gue milih Unsud. Karena dulu itu kayak gue lagi baca. Lu bukannya sempat milih Undip ya? Enggak ya? Undip sempat masuk juga gue di hukum Undip.
nggak masuk kan lu? Masuk. Jadi ceritanya tuh Hmm. gua tuh masuk Undip. Oh, masuk Undip jalur Mandiri yang lain ya ya kan. Cuma kan gua nanya ke lu apa ke siapa, gua tanya lebih dekat Purwokerto apa Semarang. Kata bocah siapa tuh ngomong lebih dekat Purwokerto kalau ke Jakarta. Karena dulu gua mikirnya oh berarti gue mendingin pilih Purwokerto biar bisa pacaran bolak-balik Jakarta Purwokerto. Jadi gue meninggalkan hukum Undip demi cinta. Jadi masuk gue Purwokerto gitu masih ceritanya. Masih bucin dulu ya? Masih bucin. Karena gue mikirnya kan bakal masih langgeng gitu kan. Nah, terus? Terus gue dapat informasi Purwokerto, gue ambil politik. Gue masuk ke sana. Ternyata ketika gue masuk ke sana, gue tetap diputusin. Jadi perjuangan Anda belajar tidak berarti kayak gitu. Jadi ya udah sempet gue galau tuh Dana kan waktu itu kan gue yang jadi sampah masyarakat juga kan. Kayak gue satu semester. Jadi setelah lu diputusin segalau itu gue baca ya gue jadi gue nggak ngapa-ngapain, nggak punya teman sama sekali di sekolah di kampus gue cuma di kosan baca komik. Wah mulai baca One Piece, Naruto, macam-macam lah anime-anime itu gue baca gitu. Tapi lu nggak mabuan dan narkoba kan? Nggak kan gue. Nakalnya gue tuh cuma ngerokok sebenarnya. Iya. Itu pun pas lagi di kampus. Ya lo ngerti sendiri gue nggak. Ya dulu lo SMA nggak ngerokok ya, padahal banyak teman kita yang ngerokok. Gue nggak ngerokok. Gue lebih memilih mengaji waktu itu. Nah, terus udah tuh gue masuk tuh nggak punya teman kan. Nah ini momen gue juga pas lagi di Purwokerto itu gue kaget kan. Pas gue habis diputusin gue ke Purwokerto, gue kaget men, di Purwokerto nggak ada 21, nggak ada mall, nggak ada tempat-tempat nongkrong. Wah dulu tuh kalau lu pagi jam 6 pagi tuh masih ada kabut pak. Zaman dulu ya. Zaman dulu, kalau sekarang udah berubah. Wah gue tambah bingung kan gue, anjir gue udah kagak punya pacar di kampus apaan kayak gini, nggak ada tempat nongkrongan dan semacamnya. Dan gue dulu masih ngerasa anak Jakarta tuh stratanya lebih tinggi daripada anak daerah dulu. Nah terus udah tuh gue pulang kan. Kita yang waktu liburan UTS atau apa, gue ketemu lu bangsat. Liburan semester itu UTS gue ketemu si bangsat ini di Kota Tua kan. Kayak gitu ceritanya nih. Bangsat sakit hati banget gue. Nih bukunya Miriam Budiarjo gak ada lagi pamerin anjir. Mana sih? Oh iya. Jadi gue singkat cerita gue diskusi sama lu kan dan kita ngobrol-ngobrol. Kan sama-sama anak politik ya. Iya sama anak politik. Gue lagi menggebu-gebu waktu itu. Betul. Lo lagi kayak wah ini gue seneng banget masuk jurusan ini, gue pengen mempelajari ini. Benar, lu ngomongin politik. Iya dong. Sampai lo ngomong ke gue, dan lu baca gak bukunya Miriam Budiarjo? Iya. Padahal itu kan kitab sucinya anak politik. Nah, awal dengan bodohnya kan gue sama lo, gue ngomong gini, siapa itu Miriam Budiarjo? Itu tuh penghinaan banget soalnya Bu Miriam, Prof Miriam itu tuh yang ngarang dasar-dasar ilmu politik coy. Iya, coy. Di saat itu tuh gue merasa bahwa hina sekali ini anak politik tidak tahu Miriam Budiarjo. Iya, gue mikir siapa ini Miriam Budiarjo? Jujur aja sih kayaknya sih itu udah pasti dikasih tahu ya di awal sekolah. Nah, sekolah ya. Dasar. Itu gue sampai benar-benar nggak se-aware gitu sama kuliah gue pak. Waktu itu ya. Waktu itu gue karena lu putus itu ya. Karena putus gitu kan. Terus kalau ngomong ke gue, lu kagak tahu dan Miriam Budiarjo. Dasar lu goblok. Gue ingat banget kencang banget goblok sampai wah gue gendeng telinga gue tuh kayak mau pecah gitu kan. Terus gue nanya kalau nggak salah sama lo, emang siapa Miriam Budiarjo itu? Lo bilang lo pakar politik kan. Terus lo ngomong ilmu politik dan semacamnya. Akhirnya si Dana nih sebagai anak politik UI yang terkenal pintar-pintar anak-anaknya katanya. Dia ngomong ke gue, berarti lo nggak belajar filsafat dong. Wah gila gue bilang. Kan gue anak guru agama ya. Gue langsung gue mau melawan Dana tapi gue bingung dalil argumentasi apa. Gue cuma inget kata nyokap gue, Wildan kalau kamu ke kampus jangan belajar filsafat, karena kalau belajar filsafat nanti sesat gitu kan. Gue langsung bilang ke lo kan kayak, lu ngapain belajar filsafat Dan? Kan itu sesat. Dana tambah barbar lagi sama gue. Tambah barbar lu anggap filsafat itu di masa itu ya. Langsung si Rana tuh ngajar gue kayak, lo goblok banget, filsafat tuh adalah mother of science tuh. Ilmu apa? Dari ilmu pengetahuan lo kacau, lo nggak belajar filsafat apa lah pokoknya. Jadi tuh gue ingat banget, gue tuh dibegoin dari jam 12 sampai jam 3 pagi, gue ingat banget tuh. Iya. Jadi dia ngomong-ngomong teori gue ngerti ya. Semenjak itu gue sakit hati sih sebenarnya. Ini satu momen juga gue jujur aja dan gara-gara lo itu gue mulai mau belajar sebenarnya. Gue kayak ngerasa gila ya dunia tuh. Teman-teman gue udah nggak ngomongin cita-cita lagi tapi ngomong ilmu pengetahuan gitu. Teman-teman gue padahal gue doang. Iya. Ngomongin ilmu pengetahuan gak. Teman-teman gue anak UI ngomong ilmu pengetahuan, gue masih galau masalah cewek gitu. Nah semenjak itulah gue
balik ke Purwokerto, gue curhat sama temen gue, ada salah satu sahabat gue lah di Purwokerto, dia bilang gini, dan lo kalau misalnya mau pinter, dia bilang itu, lo baca buku, kata dia. Cuma kan gue otaknya goblok jiwa raga banget ya dulu ya, gue tuh kayak baca buku tuh kayak anjing berat banget, gue nggak ngantuk banget, gue nggak bisa karena nggak terlatih, nggak kayak Dana yang suka baca buku ya. Akhirnya temen gue bilang gini, aduh gue nggak bisa baca buku men, gue bilang gitu. Dia temen gue bilang ya udah kalau misal lo nggak suka baca buku, lo ikut diskusi aja dulu, kan di kampus banyak diskusi, semua diskusi yang lo suka lo ikutin. Nah semenjak itu Dan, karena gue dendam banget sama lo kan, gue tuh pengen tuh ketika ke Jakarta gue tuh mau ngegoblok-goblokin lo gitu kan. Jadi niat lo belajar dan niat lo itu buat balik Ya, goblok-goblokin gue. benar, pokoknya gue tidak pernah awal gue berpikir membaca buku untuk pintar, tidak. Baca buku dan berorganisasi untuk menganjing-anjingkan Dana kayak gitu. Pokoknya biar lo bisa ngalahin gue. Iya kayak itu, gue benci banget sama lo emang, gue bilang. Nah abis itu gue ngikutin Dan, bener Dan, semua seminar, bahkan dari pertanian, manajemen tuh gue ikutin semua bro. Wah overload gitu kan. Gue inget banget abis itu UAS tuh mau ketemu lagi, itu gue udah punya modal tuh diskusi. Jadi gue udah beberapa semester ya. Berapa semester? Ya semester 1 itu bro, gue balik lagi ke Purwokerto, ke Jakarta. Ketemu lo, gue inget banget di rumahnya Marlia teman kita. Lo tiba-tiba ngomongin tentang pendidikan. Gue inget banget. Lo sok-sokan ngomongin tentang komersialisasi pendidikan. Iya. Karena waktu itu isunya lagi BHP. Gue belajar itu. Ya lo belajar itu kan. Wah inilah adalah kesempatan gue gitu kan. Kebetulan waktu itu kan di Purwokerto juga ngurusin isunya itu kan, BHP. Ya udahlah kan kita sempat berdebat. Ya walaupun waktu itu masih tetap lo yang menang kayak gitu. Iya lah. Waktu itu masih belum ada apa-apanya. Nah semenjak gue ngerasa nggak ada apa-apanya juga abis diskusi pak, gue kayak ke teman yang sama, gue nanya, bro gue nih debat sama Dana masih kalah gue bilang gitu. Oh kalau kayak gitu lo nggak bisa cuma ikut diskusi, lo harus berorganisasi Dan, katanya dia gitu. Mulailah gue ikutin semua UKM yang ada di fisik unsur. Ya jadi lu segitunya bro. Jadi gue kalau ada orang saran tuh benar-benar gue lakukan dalam titik yang paling ekstrim sebenarnya. Nah di organisasi ini jadi satu momen yang gue sadar juga Dan. Jadi di organisasi gue ketemu kayak senior dan semacamnya. Jadi ada satu momen gue akhirnya juga ke desa-desa juga kan. Di desa itu gue pertama ke Purbalingga daerah Karangjengkol di Purbalingga. Ada satu momen gue ngeliat nih Dan, pas lagi gue ada kunjungan organisasi gitu, bakti sosial waktu itu. Sedih banget Dan, gue ngeliat kayak ada 2 anak kecil SD, dia SD kayak gitu, dia jalan kaki men, itu tuh ke atas bukit yang benar-benar batu-batu banget, dan bahkan gue waktu itu naik motor aja nggak kuat gitu bro. Dan dia jalan kaki, gue duduk tuh, karena saking nggak kuatnya gue bawa motor, gue nanya, Dek dari mana gitu kan? Ini kak, aku dari sekolah. Buset men, gue bilang. Bocah goblok macam apa yang terlalu bersemangat sekolah semacam ini, gue bilang kayak gitu lah dalam hati gue gitu kan. Dari mana? Itu kak dari yang bawah, yang pasar, dibilang gitu kan, ada pasar di sana. Anjing itu jauh banget men, itu ada kayak 2 kiloan lebih lah. 2 kiloan lebih. Jalan kaki dan nanjak bro. Gue bilang niat banget men. Buat sekolah gitu kan. Gue tanya rumah lo di mana? Di Karangjengkol. Itu kebetulan desa yang sama mau gue kunjungin. Cuma gue gak bisa gonceng dia karena memang gue udah goncengan sama orang. Gue naik ke atas lagi. Itu jujur aja Dan, gue naik motor itu masih 45 menit lagi dari gue ketemu sama dia. Naik motor tuh ya? Naik motor pak, itu yang ngebut sampai gue akhirnya kaget lagi pak. Anjir ada anak kecil sekolah tuh segitunya men. Segitunya gitu. Gue kayak langsung terenyuh gitu. Dan gue akhirnya terbuka pikiran gue. Ternyata tuh kayak kemiskinan tuh gak cuma ada di gue kira dulu kemiskinan ya dalam pikiran lu dan yang goblok jiwa raga itu, gue pikir tuh cuma ada di Papua pak. Gue mikir ya, bahkan pikirnya nggak jauh lah dari lu gitu intinya. Iya, gue pikir jauh. Dan bahkan dulu waktu gue di Jakarta pak, gue tahu ada kayak orang-orang miskin gitu, orang kaum bapak. Tapi gue dulu mikirnya mereka tuh miskin kayak karena memang dia berstrategi untuk dapetin duit pak. Sepicik itu gue pikirannya. Sepicik itu gue jadi nggak tahu kalau orang-orang susah atau orang-orang yang di Jakarta itu, gue mikirnya lu nge-trade karena mau dapet duit. Tapi pas lagi gue liat di Purbalingga itu gue kayak anjir men, gue kok kayak ngerasa gue 6 tahun di SD, terus 3 tahun di SMP, terus 3 tahun lagi di SMA, dan gue nggak pernah berpikir untuk belajar gitu.
Maksudnya lu gak bener-bener Gak belajar gitu. effort buat belajar gitu. Iya, bener-bener. Nah ini sedangkan anak kecil ini effort banget buat dia belajar sebegitunya gitu. Iya, benar bro. Gue tuh langsung kayak anjir men. Gue men. mensia-siakan hidup gue gitu. Sia-siakan. Iyalah emang udah sepatutnya lu mikir gitu aja. Iya anjing, gue kayak 12 tahun gue kayak gak ngasilin apa-apa dalam hidup gue selain gue ngebucin dan digoblok-goblokin sama seorang Dana dari UI ini gitu. Oke, lanjut ke part 2.